Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an naqra'aha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Bikaila la taqsaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahu. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Peristiwa apapun yang terjadi pada alam dan pada diri kita, yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Semuanya peristiwa yang terjadi itu pada alam dan pada diri kita, yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, itu semuanya telah sempurna Allah tetapkan dan Allah takdirkan kepada masing-masing daripada makhluk dan hamba-Nya. Inilah yang Allah utarakan kepada kita supaya kita mampu memahami dan menyelami makna yang tersirat di balik makna yang tersurat dari apa yang Allah sampaikan kepada kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an naqra'aha. Tidak ada suatu musibah, suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada alam dan terjadi pada diri kita illa fi kitab min qabli an naqra'aha, melainkan itu semua telah sempurna Allah tetapkan dan Allah tuliskan di dalam kitab dulu masing-masing daripada makhluk dan hamba-Nya. Zalika 'ala Allah yasir. Hal yang demikian itu amatlah sangat mudah bagi Allah. Oleh karena itu kata Allah, la taqsaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang membuat kamu itu sedih, maka janganlah kamu berlarut-larut dalam kesedihan dan kedukaan. Dan apabila itu terjadi pada dirimu suatu kebahagiaan dan membuat hatimu senang dan gembira, jangan lupa pula kamu akan dirimu. Semuanya itu terjadi atas qudratillah wal iradatillah. Maka disinilah kita mesti mampu menyikapi dan memahami setiap peristiwa yang terjadi itu, Bapak Ibu. Karena semua peristiwa yang terjadi ini maupun yang akan terjadi pada alam dan pada diri kita itu sudah dituliskan Allah di dalam catatan kitabnya. Yang menjadi persoalannya, Bapak Ibu, kapan Allah tuliskan peristiwa yang akan terjadi pada alam dan pada diri kita ini? Kapan masanya? Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW tentang rahasia takdir itu. Apa kata beliau? Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfa sana. Bahwa Allah telah menuliskan dan mentakdirkan masing-masing daripada makhluk dan hamba-Nya 50.000 tahun sebelum terjadinya alam semesta ini. Semuanya telah sempurna
Allah tuliskan takdir itu. Mulai dari sejak yang awal sampai yang akhir, mulai dari yang zahir sampai kepada yang batin, tidak ada satupun yang tertinggal Allah tuliskan di dalam catatan kitab Luh itu. 50.000 tahun dalam catatan Tuhan itu tidak pernah sama dengan catatan kita, Bapak Ibu. 50.000 tahun itu dalam catatan kita di alam dunia ini sama dengan 18.250.000.000 tahun sebelum adanya alam, sebelum adanya langit dan bumi. Itu telah dituliskan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, surga dan nerakanya seseorang itu juga telah sempurna Allah tuliskan di dalam catatan kitab dunia masing-masing. Jadi hidup di alam dunia ini sebenarnya hanya menjalankan suatu takdir yang telah Allah tetapkan kepada diri kita. Kalaulah hidup ini hanyalah menjalankan suatu takdir yang Allah tetapkan kepada diri kita, lalu bagaimana cara kita menjalani takdir itu? Inilah yang akan kita coba untuk memahaminya lebih dalam, supaya kita ini tidak salah dalam memahami dan setiap apa yang Allah takdirkan kepada diri kita. Sebab kalau kita salah dalam menyikapi dan memahami takdir ini, Bapak Ibu, hidup kita, Ustaz pastikan, akan menjadi orang yang pesimis. Tapi kalau benar kita dalam menyikapi dan memahami takdir itu, insya Allah hidup kita ini akan menjadi optimis. Nah, ini yang pernah diungkapkan oleh baginda Rasul. Nabi Muhammad SAW kepada umat ini. Apa kata baginda Rasul kepada umat, kepada sahabat beliau pada saat itu? Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'adu minan nar. Faqultu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Tidaklah salah seorang di antara kalian ini, kata Rasul, di antara kita ini, melainkan takdirnya, tempatnya telah ditentukan Allah. Ada yang tempatnya diletakkan Allah di dalam surga, dan ada pula tempatnya yang diletakkan Allah di dalam neraka. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang takdir kita ini telah ditetapkan dan dituliskan Allah, ada yang masuk ke dalam surga dan ada pula yang masuk ke dalam neraka. Afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Untuk apa gunanya kita lagi beribadah ya Rasul? Untuk menunaikan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah-ibadah yang lainnya. Toh ujung-ujungnya kita telah ditakdirkan Allah, ada yang masuk surga dan ada pula yang masuk neraka. Kita pasrah sajalah ya Rasulullah. Kalau memang takdir kita itu surga, surgalah kita. Kalau takdir kita itu neraka, maka nerakalah kita. Begitulah cemasnya para sahabat Bapak Ibu dalam memahami apa yang diutarakan oleh baginda Rasul kepada mereka. Maka ketika itulah Rasulullah membukakan rahasia dan pahamnya kepada para sahabat yang mendengar ucapan beliau pada saat itu. Apa kata Rasulullah? La ya'malu fakul muyasya. Tidak seperti itu, wahai sahabatku. Jangan kamu pesimis. Jangan kamu salah memahami apa yang aku sampaikan kepada dirimu. Ya umalu, tetaplah kita beramal. Tetaplah kita ini beribadah. Apa yang Allah perintahkan kepada diri kita, kita kerjakan itu dengan baik dan ikhlas. Dan apa yang Allah larang kepada kita, tinggalkan itu. Semampunya kita, sekuatnya kita. Dengan baik dan ikhlas. Bersikap tunduk patuh sajalah kita kepada Allah dalam menjalankan
apa yang Allah perintahkan kepada diri kita. Fakullu muyassar. Maka setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini, itu akan mempermudah dan mempercepat sampainya kita kepada takdir kita. Jadi setiap ibadah, setiap ketaatan, setiap tingkah laku dan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini, Bapak Ibu, itu mempercepat kita menuju kepada takdir yang telah Allah takdirkan kepada diri kita. Amma man kana li ahli sa'adah fayusaru li ahli sa'adah. Apabila seseorang itu, kata Rasul, telah ditakdirkan dia sebagai ahli surga, maka pasti dia hidup di alam dunia ini dipermudah Allah bagi dirinya untuk melakukan amaliyah ahli surga. Faidkhuluha, dan masuklah dia ke dalam surga itu. Wa amman kana li ahli saqawa fayusaru li ahli saqawa. Barang siapa yang telah ditakdirkan Allah di dalam catatan kitab luhnya, dituliskan Allah dia sebagai ahli neraka, pasti dia di dunia ini akan dipermudah pula dia untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Faidkhuluha, masuklah dia ke dalam neraka itu. Makanya kalau kita tidak berhati-hati, tidak memahami dengan baik masalah takdir ini, Bapak Ibu, maka hidup kita akan menjadi pesimis. Tapi kalau kita mampu memahaminya dengan baik, insya Allah hidup kita ini akan menjadi optimis. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk memahami tentang perkara qada, qadar, takdir, dan sunatullah. Jadi memahami qada dan qadar ini bahagian daripada rukun iman yang wajib kita yakini. Jadi kalau kita tidak mengimani, kita tidak meyakini qada dan qadar sebagai bentuk fi'il dan perbuatan Allah, maka kita keluar daripada Islam. Makanya beriman kepada qada dan qadar itu bahagian daripada rukun iman, Bapak Ibu. Lihat qada. Kemudian qadar. Apa itu qada, apa itu qadar? Yang dikatakan qada itu, Bapak Ibu, suatu ketetapan Allah yang telah tertulis namun peristiwanya belum terjadi. Jadi ketetapan Allah yang telah sempurna ditulis Allah di dalam catatan kitab luh. Ditulis Allah, Bapak Ibu, ya, di dalam catatan kitab luh itu 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum terjadinya alam semesta ini. Ini sudah tertulis. Namun peristiwanya belum kita alami. Peristiwanya belum terjadi. Cuma ditulis Allah dengan sempurna, awal sampai akhir, zahir sampai yang batin. Tidak ada satupun ketetapan dan ketentuan Allah itu yang tertinggal di dalam catatan kitab dulu itu. Ini yang Allah jelaskan tadi dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu peristiwa, satu kejadian yang terjadi pada alam dan terjadi pada diri kita, melainkan peristiwa itu telah sempurna ditulis Allah di dalam kitab luh min qabli an nabra'aha, sebelum terciptanya langit dan bumi itu.
Semuanya telah sempurna Allah tuliskan. Kapan Allah tuliskan, kata Rasul? Allah tuliskan masanya itu 50.000 tahun sebelum adanya alam semesta. Ini artinya Bapak Ibu, peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita dan di luar diri kita, tidak ada perkara yang baru. Semuanya perkara yang lama yang telah dituliskan Allah sebelum terjadinya alam dan sebelum lahirnya kita di alam dunia melalui rahim kita. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita tidak ada yang kebetulan. Ya. Kita punya suami, kita dapat istri, tidak ada kebetulan. Berapa orang anak kita, berapa orang cucu kita, tidak ada yang kebetulan. Kita sehat, kita sukses, kita jaya, tidak ada kebetulan. Kita sakit, kita sedih, kita menangis, kita kecewa, kita gagal, juga tidak ada kebetulan. Sehat dan sakitnya kita tidak ada kebetulan Bapak Ibu. Bahkan surga dan nerakanya kita nanti juga tidak ada kebetulan. Semuanya itu sudah berada dalam ketetapan dan ketentuan Allah. Jadi hakikatnya kita ini hanyalah menjalankan suatu ketetapan dan ketentuan Allah itu Bapak Ibu. Dengan baik, dengan istiqomah. Bukan berarti kita membunuh dan mematikan syariat itu. Tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar. Karena usaha dan ikhtiar yang kita perbuat itu juga Allah dah takdirkan untuk diri kita. Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami tentang perkara qada itu. Sehingga hidup kita ini optimis Bapak Ibu. Tapi kalau kita hanya menjalankan ketetapan dan ketentuan Allah, tidak mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir, pasrah begitu saja. Kalau kaya kata Allah kaya, kalau miskin kata Allah miskin, kalau surga kata Allah surga, kalau neraka kata Allah neraka. Ini salah kaprah kita dalam menyikapi dan memahaminya. Sehingga hidup kita ini pesimis. Hilang usaha, hilang ikhtiar. Padahal usaha dan ikhtiar semuanya itu juga telah Allah tetapkan kepada masing-masing daripada hambanya itu. Ini yang disebut namanya dengan qada. Ketetapan yang telah sempurna Allah tuliskan di dalam catatan kitab Luh, namun peristiwanya belum terjadi, belum kita alami. Qada namanya. Kapan disebut namanya dengan qadar? Baru disebut qadar apabila peristiwa itu telah kita lalui. Peristiwa itu telah terjadi, sedang berlangsung pada diri kita di alam dunia ini yang disebut namanya dengan qadar. Jadi yang dikatakan qadar itu peristiwa yang telah terjadi, kita lalui, kita rasakan di alam syahadat sebagai bentuk ketetapan dan ketentuan Allah yang telah sempurna tertulis di dalam catatan kitab Luh itu. Itu namanya qadar. Jadi apa yang kita lalui di alam dunia, peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita, yang membuat kita bahagia dan yang membuat kita ini menangis dan kecewa, bukan perkara yang baru, bukan perkara yang kebetulan. Semuanya itu suatu perkara yang telah sempurna tertulis di dalam catatan kitab Luh yang disebut namanya dengan qada. Suatu contoh Bapak Ibu. Contoh. Di dalam qada ini kita dan dituliskan Allah kita itu sakit. Anggaplah Bapak Ibu, sakit kita itu sakit kepala atau demam.
Jadi dalam catatan kitab Luh itu udah tertulis kita itu sakit kepala, yaitu tanggal 24 sana, ya, bulan 3 2023. Ini dalam catatan kitab Luh itu kita telah ditakdirkan Allah sakit kepala tanggal 24 bulan 3 2023. Ini disebut kodok. Dia sudah ditulis, dia sudah ditetapkan, namun peristiwanya belum kita lalui. Peristiwanya belum kita alami. Maka baru kita lalui peristiwa ini, baru kita rasakan peristiwa itu pada saat kita telah berada di alam syahadah. Alam syahadah ini disebut namanya alam dunia. Ya, jadi alam syahadah, ya, namanya banyak Bapak Ibu. Disebut namanya alam dunia. Alam syahadah disebut namanya alam nasut. Alam syahadah disebut namanya alam muqaddar. Alam syahadah disebut namanya alam mahfuz. Alam syahadah disebut namanya alam syariat. Alam syahadah disebut juga namanya alam zohir. Ini namanya Bapak Ibu, ya. Maka ketika kita telah berada di alam syahadah, kita telah hidup di alam dunia, di alam nasut, alam muqaddar, alam mahfuz, alam syariat, dan alam zahir. Maka tepatlah tanggal 24 bulan 3 2023, maka kita pun sakit kepala kita. Maka kita sakit kepala. Jadi sakit kepalanya kita tanggal 24 bulan 3 2023 itu merupakan suatu qada yang telah sempurna Allah tuliskan di dalam catatan kitab Luh itu Bapak Ibu. Jadi kita hidup di alam dunia ini, sakit kepala ini cuma menjalankan apa yang sudah tertulis. Apa yang sudah tertera di situ. Makanya tidak ada perkara yang baru yang kita perbuat. Semuanya perkara yang sudah sempurna, lama sebelum dunia ini ada, udah dituliskan Tuhan. Nih. Ketika kita sakit kepala, apakah kita bersifat pasrah saja? Apakah kita tidak berusaha dan ikhtiar untuk berobat? Tetap kita ini menyempurnakan usaha dan ikhtiar kita untuk berobat. Karena usaha dan ikhtiar kita untuk berobat juga telah dituliskan Allah di dalam catatan kitab Luh itu. Sebab sembuhnya kita nanti juga telah dituliskan Allah di dalam catatan kitab Luh itu yang disebut qada. Maka berusahalah kita di alam dunia ini Bapak Ibu. Berusaha kita. Kita belilah namanya obat bodrek. Kita minum. Belum juga hilang sakit kepala lagi. Maka berusaha terus. Ya. Beli lagi namanya Paramek. Kita minum. Kita makan, belum juga hilang sakit kepala kita. Tetap kita berusaha terus, berikhtiar terus. Belilah namanya Neuralgin. Kita makan, maka sembuh kita sakit kepala kita. Maka Neuralgin inilah yang tertulis di dalam catatan kitab Luh ini sebagai sebab sembuhnya kita sakit kepala. Neuralgin.
Neuralgin inilah yang tertulis di dalam catatan kitab lu sebagai asbab, sebagai jalan sembuhnya sakit kepala kita. Apakah bodrek tidak tertulis di sini? Tertulis bodrek di sini. Tapi bukan bodrek sebagai penyembuh kita. Apakah paramek tidak tertulis di sini? Tertulis. Tetapi bukan paramek pula jalan untuk sembuhnya kita. Yang membuat kita sembuh sakit kepala itu adalah neuralgin. Kenapa? Karena neuralgin inilah yang tertulis di dalam catatan kitab lu sebagai asbab sembuhnya kita sakit kepala. Yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, tahukah kita bahwa neuralgin itu yang tertulis dalam catatan kitab lu yang membuat hilangnya sakit kepala kita? Kan tidak. Kapan baru kita tahu bahwa neuralgin ini yang tertulis dalam catatan kitab lu yang membuat hilangnya sakit kepala kita? Setelah kita minum lalu itulah yang disebut namanya dengan qadar. Baru dikatakan qadar setelah peristiwanya terjadi dan kita alami. Itu maksudnya. Makanya jangan kita itu tidak berusaha, jangan kita tidak berikhtiar. Sempurnakan usaha dan ikhtiar kita, setelah itu kembalikan lagi kepada Allah. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang telah berserah diri kepada aku, menjalankan takdir-takdir aku, menjalankan ketentuan-ketentuan aku, fatawakkal 'alallah, maka serahkanlah usaha dan ikhtiarmu itu kembali kepada aku. Siapa yang telah menyerahkan usaha dan ikhtiarnya kembali kepada aku, fahuwa hasbu, aku yang jamin, kata Allah. Makanya setelah kita minum bodrek, kita kembalikan kepada Allah. Oh, belum sembuh Bapak Ibu, sabar kita menyikapinya. Cari jalan yang lain, makan paramek. Entah sembuh juga, kembalikan lagi kepada Allah. Usaha terus, beli neuralgin. Kita minum, sembuh kita. Rupanya neuralgin inilah sebagai penyebab sembuhnya sakit kepala kita. Karena itu pun juga telah tertulis dalam catatan kitab lu yang disebut namanya qada. Kapan disebut takdir? Nah, lihat. Nah, hubungan qada dengan qadar ini Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan. Qada dan qadar ini satu kesatuan yang utuh, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Karena hubungan qada dengan qadar tidak pernah bisa dipisahkan. Satu kesatuan yang utuh dan sempurna, maka disebutlah namanya dengan takdir. Jadi disebut takdir. Jadi yang dikatakan takdir itu hubungan qada dengan qadar yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena dia adalah saling melengkapi, maka disebutlah suatu ungkapan namanya dengan takdir. Karena takdir itu tidak bisa dirubah Bapak Ibu, maka disebutlah namanya dengan sunnatullah. Disebut namanya dengan sunnatullah, ketetapan Allah. Nah, beginilah caranya kita untuk memahaminya. Makanya kalau kita tidak pandai menyikapi, memahami takdir sebagai bentuk sunnatullah, di situ kita hidup menjadi orang yang pesimis tadi. Tapi kalau pandai kita menyikapi takdir itu sebagai sunnatullah, disitulah hidup kita itu optimis dalam menjalankan ketetapan dan ketentuan Allah. Untuk lebih jelasnya, memahami qadar atau disebut namanya dengan takdir atau dikatakan namanya dengan qada, itu dua Bapak Ibu.
Nah, dua cara menyikapi, memahami qada, qadar dan takdir atau sunnatullah. Nah, kita lihat. Memahaminya ini, pertama, pahamilah qada itu atau qadar itu atau takdir dan sunnatullah itu secara ilzam. Yang kedua, pahamilah qada qadar takdir itu secara bayan. Sekarang kita pahami dulu secara ilzam. Memahami qada atau takdir atau sunnatullah secara ilzam itu maksudnya memahaminya dengan rasio atau logika. Rasio atau logika. Apa maksudnya memahami ilzam itu dengan cara rasio dan logika? Maksudnya, apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah, gunakanlah kecerdasan akal pikir kita. Jadi jangan hilangkan usaha, jangan hilangkan ikhtiar. Jangan kita tidak berbuat, tetap kita menjalankan usaha, ikhtiar, tetap kita menyempurnakan namanya usaha dan ikhtiar kita, namun kembalikan kepada Allah setelah kita menyempurnakannya. Ini yang Allah maksud itu. Fa iza azamta fatawakal 'alallah. Itu maksudnya. Apabila kamu telah sempurnakan rasiomu, logikamu, akalmu, kemampuanmu, usaha dan ikhtiarmu, maka setelah itu kembalikan lagi kepada aku, kata Allah. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, bahwa hasbu, aku yang jamin. Jangan kita yang menentukannya. Jangan kita yang menilainya. Biarkan Allah yang menentukan dan menilainya dari setiap apa yang telah kita sempurnakan usaha dan ikhtiar kita. Itu maksudnya dikembalikan lagi kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam hidup ini tidak memberi bekas, Bapak Ibu. Kalau ada usaha dan ikhtiar kita yang memberi bekas kata kita, itu yang disebut namanya dengan syirik. Usaha kita tidak memberi bekas. Kalaulah usaha kita tidak memberi bekas, lalu mana yang dikata dengan usaha? Yang disebut usaha itu yang mana? Yang dikatakan usaha, yang disebut namanya dengan ikhtiar itu nyatanya sifat Allah pada diri hamba. Itu yang disebut namanya usaha dan ikhtiar. Nyatanya sifat Allah pada hamba. Sifat yang mana? Itulah sifat yang tuju pada diri Bapak Ibu. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Itulah yang dikatakan namanya usaha itu secara hakikat. Jadi usaha Allah, ikhtiar Allah lah yang memberi bekas. Usaha dan ikhtiar kita tidak memberi bekas. Contoh Bapak Ibu, ya. Kita lihatlah anak kita hari Senin dia akan ujian akhir sekolah. Dia telah berusaha sungguh-sungguh Bapak Ibu, belajarnya sungguh-sungguh, ya, luar biasa. Tidak ada waktu yang luang bagi dirinya untuk menghafal, untuk belajar. Namun, walaupun dia sungguh dalam berusaha dan belajar, namun lulus atau tidak lulusnya itu bukanlah usaha dan kemampuannya itu yang memberi bekas. Lulus atau tidak lulusnya itu Allah yang menentukan dan memberi bekas dari setiap apa yang dia lakukan.
Maka setelah keluar nomornya, rupanya anak ini tak lulus. Itulah yang disebut namanya dengan kadar tadi. Itu yang disebut namanya dengan kadar. Ketetapan yang telah terjadi pada diri kita. Namun ketetapan yang terjadi pada diri kita ini juga sudah sempurna Allah tuliskan di dalam catatan kitab luh yang disebut namanya qada. Jadi tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Makanya supaya kita tidak kecewa dari setiap perbuatan yang kita perbuat, kembalikan lagi hasil usaha dan ikhtiarmu itu kepada aku, kata Allah. Biarkan aku yang menilainya, biarkan aku yang menentukannya. Jadi kalaulah diserahkan kepada Allah Bapak Ibu, jangan ikut 10 nyawa mengurus apa yang telah Allah urus untuk awak. Yang payahnya kita selalu menjangka-jangka Tuhan dalam hidup. Itu tidak boleh dah. Ya, mencangka galang-galang Tuhan namanya. Awaklah serahkan usaha dan ikhtiar kita kepada Allah. Habis itu Tuhan perlu dijangka-jangka lah, dipati-pati Tuhan tuh, ya Allah aku maunya gini ya Allah. Kalaulah Allah mengikuti maunya kita, berarti Bapak Ibu sudah menjadikan Allah itu taobannya sama seperti film kartun Doraemon namanya. Pingin itu jadinya, pingin itu jadi wujudnya. Jadi kita telah menjadikan Allah itu seperti Doraemon, film kartun Tuhan. Allah mesti mengikuti maunya kita. Allah mesti memperturutkan kehendak kita. Kalau Allah yang mesti mengikuti maunya kita, kehendaknya kita, tentu Bapak Ibu kita berpikir siapa banonya yang jadi Tuhan gini kok? Awak yang menjadi Tuhan atau Allah itu yang menjadi Tuhan? Kalau kita yang menjadi Tuhan, berarti Allah itu menjadi hamba kita. Kalau Allah yang menjadi Tuhan, maka kita kok menjadi hamba Allah. Kan tak mungkin pula kita akan menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi hamba. Kalaupun Bapak Ibu lihat niat kita tercapai, hajat kita sampai, lulus kita misalnya, sukses kita, jaya kita, itu bukan karena Allah mengikuti kehendak, dorongan, nafsu, hajat dan keinginan kita. Jangan nanti Bapak Ibu salah memahaminya. Hajatku terkabul, keinginan aku sampai, berarti Allah mengikuti keinginan dan kehendak aku. Masya Allah. Apa kata Allah? Nah, ini. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar makana lahumul khiyarah. Akulah Rabbmu yang menjadikan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku pula lah yang menentukan pilihan buat dirimu. Pilihanmu tak berlaku bagi aku, tapi pilihan akulah yang berlaku buat dirimu. Itu maksudnya apapun yang terjadi pada diri kita, kita berdoa, lalu doa kita itu nampak jawabannya, nampak hasilnya, terkabul bahasanya. Bahasanya terkabul sesuai dengan keinginan hati. Itu bukan berarti Allah mengikuti kehendak dan maunya kita. Akan tetapi apa yang terjadi pada diri kita, kabulnya doa kita, sampainya tujuan dan hajat kita, itu memang sudah tertulis di dalam catatan kitab luh yang disebut qada itu. Cuma sebabnya itu ditutup Allah dengan doa. Ditutup Allah namanya dengan berzikir. Ditutup Allah namanya dengan wiritan. Ditutup Allah namanya dengan tawasul. Namun hakikatnya doa, wiritan, tawasul, amalia, semuanya itu adalah ditulis Allah sebagai asbab terkabulnya akan doa kita. Sampainya hajat dan keinginan kita itu sudah tertulis dalam kitab luh ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada perkara yang baru. Jadi dalam pandangan syariat, ini memahami ilzam ini, rencana di awak, keputusan di tangan Allah.
Itu bahasa syariat tuh. Awak punya rencana tapi keputusan di tangan Allah. Namun secara makna hakikatnya rencana di tangan Allah, keputusan tetap juga di tangan Allah. Itu mesti dipahami. Bapak Ibu mana punya rencana, mana punya hajat dan kehendak. Rencana hajat dan kehendak kita itu sebenarnya nyatanya rencana hajat dan kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidak ada manusia itu berkehendak melainkan kehendaknya. Yang terbit di dalam hatinya yang disebut niat itu nyata dan zahirnya kehendak aku pada dirimu, kata Allah. Kita ini di hadapan Allah la haula wala quwata illa billah. Itu yang mesti dipahami. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.